Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik ekonomi digital. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sri Lestari dengan NIM 513, yang kedua ada Maya Yuliana Syafitri dengan NIM 515, yang ketiga ada Yuni Auliatul Afifah dengan NIM 524, yang keempat ada Afifah dengan NIM 526, yang kelima ada Roni Akbar dengan NIM 542, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada Muhammad Aunillah dengan NIM 574. Ekonomi digital. Istilah dari ekonomi digital atau digital ekonomi sendiri dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Network Intelligence. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan lainnya seperti internet ekonomi, web ekonomi, digital based economy, new economic knowledge, atau new economy. Era digital ekonomi atau era new economy muncul sewaktu organisasi mulai memasangkan produktivitas TI dari sumber daya aktiva dengan knowledge dari sumber daya manusia untuk menjangkau transaksi global lintas batas dalam bentuk connected economy. Di New Economy, organisasi memanfaatkan TI sebagai enabler dan strategi weapon. Di era ini, pertanyaannya tidak lagi what is your business, tetapi lebih ke how is your digital business model. Karakteristik ekonomi digital. Menurut Don Tapscott, ekonomi digital mempunyai 12 atribut yang dapat kita ketahui menjadi karakteristik dari ekonomi digital itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Knowledge, digitalization, virtualization, molecularization, internet working, decentralization, convergence, innovation, promotion, mediasi, globalization, discordance. Tantangan digital ekonomi di Indonesia. Yang pertama, cyber security atau keamanan cyber masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Yang keempat, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Ketersediaan internet juga sangat berperan penting. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Yang kelima, yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Contoh ekonomi digital 1. Gojek dan Grab untuk transportasi. Tentu sudah tidak asing lagi dengan Grab dan Gojek sebagai salah satu startup yang berkembang dengan cepat melalui pelayanan transportasi. Gojek ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para driver sehingga pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia semakin baik. 2. OVO, Dana, dan lainnya untuk e-wallet. E-wallet merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan warga negara Indonesia karena teknologi ini bisa memudahkan transaksi yang ada. Oleh karena itu, perkembangan e-wallet semakin
semakin baik dari waktu ke waktu sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, contoh dari ekonomi digital adalah Bukalapak, Lazada, dan lainnya untuk e-commerce. E-commerce juga salah satu dari digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan, beberapa e-commerce mampu berkembang dan memiliki market share sendiri di Indonesia. Namun bertahan di bidang ini tidaklah mudah karena persaingan yang sangat tinggi. Misalnya Bukalapak bisa bersaing dengan Shopee maupun Lazada. Ada yang sekarang terbaru ada seperti Blibli yang tergabung dalam e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, dampak ekonomi digital. Melalui perkembangan digital di segala lini kehidupan, terutama ekonomi, tentunya terdapat beberapa dampak di Indonesia yang dapat Anda rasakan seperti yang pertama, ekonomi, transaksi yang lebih cepat, pemerataan ekonomi, integrasi data ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, pendidikan. Akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah serta membuka bisnis baru untuk pelatihan dan les online. Yang ketiga, sosial, menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Yang keempat, pemberdayaan SDM yang lebih baik. Hal ini diketahui dari mitra driver Gojek dan Grab yang merupakan penyandang disabilitas. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.